Saudara, Amerika Serikat meluncurkan serangan udara putaran kedua terhadap Iran setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa Teheran akan membayar untuk negosiasi yang terhenti. Serangan baru di beberapa kota terjadi ketika upaya untuk menegosiasikan mengakhiri perang di stop Iran. Teheran bersikeras akan mempertahankan pengaruhnya di Selat Hormuz yang telah mengganggu pasokan energi global dan membuat harga minyak naik. Angkatan Laut Amerika Serikat meluncurkan rudal jelajah Tomahawk dari USS Michael Murphy ke target-target di Iran pada hari Rabu. Amerika Serikat meluncurkan serangan udara ke wilayah Iran pada Rabu waktu setempat dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan lebih banyak lagi yang akan datang ke Iran usai helikopter tempur Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Trump juga memperingatkan bahwa Teheran akan membayar untuk negosiasi yang dihentikan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan eskalasi militer Amerika tidak akan memaksa Iran untuk menyerah karena ketegangan berkobar lagi menyusul serangan Amerika Serikat semalam di beberapa lokasi di seluruh Iran. چون امکان نداره یک کشوری رو با هواپیما و با نمیدونم بمباران کردن وادار به تسلیم کرد و غزه‌ای که به اون کوچیکی الان Amerika membuktikan ancamannya untuk melakukan serangan balasan usai Iran menembak jatuh helikopter tempur Apache. Eskalasi kembali panas usai Amerika Serikat dan Iran saling serang. Selat Hormuz ditutup. Lalu apakah Iran akan kembali membombardir sekutu Amerika Serikat di kawasan? Kita bahas bersama pakar strategi PPAU juga alumni US Air World College, Agung Sasongko Jati. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore. Ya, Iran Amerika Serikat saling serang dan Amerika Serikat mengatakan tidak lagi menahan diri. Sejumlah serangan diluncurkan. Seberapa besar perang yang akan terjadi dengan sisa kekuatan dari masing-masing negara? Jadi serangan yang dilakukan ini kan memang adalah bagaimana ada terjadi kecelakaan itu pesawat helikopter angkatan udara Amerika, angkatan darat Amerika sebetulnya ditembak dengan kayaknya seperti dengan rudal Shahid 23, rudal tapi bersifat drone karena kecepatannya cuma tidak kecepatan suara tapi sekitar 700-800 km per jam. Itu ranjau udara. Ya memang Apache ini terbang dia di atas Selat Hormuz yang mana kita tahu Iran membuat notem warning bahwa tidak ada yang boleh melakukan kegiatan di situ ya. Dia terbang di situ ya tertembak jatuh lah. Nah, apa yang terjadi kemudian adalah Amerika membalas kan, membalas dengan kampanye udara. Ya, dia menyerang di Pulau Qesem dan Guruk serta di Provinsi Hormuzgan. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah kombinasi daripada serangan militer, namun juga penekanan untuk agar segera Iran menyetujui proposal yang diajukan dari Amerika. Jadi sebetulnya adalah koersif diplomasi yang dilanjutkan lagi tapi sekarang dengan lebih keras lagi. Tapi menurut Pak Agung sendiri, apakah Iran akan mempertahankan posisinya? Meski sebelumnya kalau kita lihat, ini disampaikan juga kepada Amerika Serikat bahwa silakan tinggalkan medan perang jika AS akan menguji tekad kami. Nanti dijawab kami saudara. Tetap di Kompas Petang. Ya, jadi Pak Agung, apakah menurut Anda Iran masih akan bertumpu dengan menutup Hormuz dan menyerang negara sekutu? Karena kita lihat bagaimana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengancam Amerika Serikat. Jadi tekanan Amerika kepada Iran itu adalah pertama adalah tekanan ekonomi ya. Dengan menutup Selat Hormuz, sanksi ekonomi jelas dari dulu ya. Kemudian menutup Selat Hormuz sehingga tidak bisa kapal masuk dan keluar, ekspornya Iran dianggap tidak bisa keluar, ekspor minyak lah khususnya. Tapi tekanan berikutnya sekarang adalah dengan menggunakan senjata. Nah, yang untuk senjata ini jelas kita udah tahu dalam 40 hari itu Iran diserang dengan segala macam senjata mutakhir Amerika sampai 50% senjata Amerika di dunia ini yang untuk menyerang dan untuk bertahan itu habis. Tapi yang tidak bergeming lah. Sekarang kira-kira berapa persen lagi senjata? Masih tidak terlalu banyak kan? Artinya tidak akan ada efek daripada serangan ini kepada ketahanan Iran karena memang bukan itu titik center of gravity, titik lemahnya Iran bukan di situ. Jadi maksud serangan Amerika itu menurut Anda apa? Cuma mengancam aja?
Iya, karena serangan terbatas kan Amerika jelas serangannya terbatas tidak menyerang pusat pemerintahan Iran, tidak menyerang tokoh-tokoh pimpinan Iran. Yang diserang adalah tempat-tempat seperti pertahanan udara, kemudian tempat orang melepaskan rudalnya atau melepaskan drone-nya. Jadi ini adalah hal-hal yang memang proporsional kata mereka ya. Jadi namun tentu saja sama Iran juga dibalas kan. Iran balasnya tidak membalas ke Amerika langsung saja. Dia menyerang, katanya dia kena kapal Amerika, tapi juga menembak ke beberapa pangkalan Amerika di Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Ya. Dan kita karena beritanya tertutup, kita tidak tahu hasilnya, tetapi kan itu cukup menakutkan dan cukup membuktikan bahwa memang Iran tidak mungkin bisa ditangkis 5, 10, 20 rudal. Tapi kalau Iran mengirimkan 100 rudal, apakah bisa ditangkis? Karena masalahnya apa cukup ada pertahanan udara di daerah situ dari Amerika dan atau negara setempat untuk menangkis ratusan rudal Iran. Kalau sekarang masih bisa. Hitungannya cuma 1 lusin, 2 lusin. Tapi kalau sampai 30, 40, 50, 60 belum tentu kan. Nah ini sudah cukup mengancam sehingga Iran praktis sekarang tidak bergeming. Kalau soal beginian dia tidak menyerah. 40 hari nggak nyerah, apalagi cuma serangan 1 hari. Jadi sejauh ini menurut Anda bagaimana dengan kekuatan Iran? Kekuatan Iran ya tetap kan sudah tahu. Kalau Iran sendiri kata orang Amerika sendiri 70% itu masih tersisa. Drone-nya sudah pulih kembali seperti semula. Nah dengan 70%, 40 hari perang saja baru 30%. Nah sekarang mau ngajak perang berapa lama lagi? Dan toh juga ini cuma tembak-tembakan yang intinya kan sebetulnya Amerika tuh pengen segala ditandatangani proposalnya. Iran juga sama. Ini hanya tit and tat sebelum capek. Karena kan gini, kalau nggak ada perang semacam atau tembak-tembakan seperti ini kan kurang seru ya. Amerika kan negara yang dramatik ya, negara yang masyarakatnya butuh cerita, butuh kisah, sehingga akhirnya seolah kelihatan menang atau seolah kelihatan tidak kalah, sehingga akhirnya baru tercapai perdamaian. Karena memang itu yang dibutuhkan oleh Donald Trump untuk menyelamatkan karir politiknya. Artinya melihat perkembangan yang ada saat ini saling serang, kata damai itu masih sangat jauh. Damai dalam pandangan Amerika lah, damai dengan dimana kelihatan dia lebih dapat keuntungan nuklir Iran ini, dan damai di bidang Iran lah dia dapat uangnya, dia bisa menjual dengan bebas. Perdamaian yang memiliki tafsir yang berbeda-beda di negara. Tetapi perdamaian yang dalam versi mereka mungkin dalam waktu dekat, tapi perdamaian dalam versi kita masyarakat normal mungkin masih jauh itu. Baik, terima kasih Pak Agung telah bergabung di Kompas Petang. Sampai bertemu lagi. Terima kasih, selamat. Saudara